Halo semuanya, selamat datang di podcast Sedikit Sensitif bersama gue Okta Wijaya. Jadi di episode yang kelima nih kalau nggak salah, masih berbicara dan berbincang dengan salah satu konten kreator TikTok yang alhamdulillahnya nih gue sudah kenal secara personal. Ya meskipun bener-bener baru banget kenal, hingga akhirnya alhamdulillahnya mereka mau untuk bikin konten bareng gue yang cuma sekedar konten kreator kecil. Sudah bersama dengan gua yaitu Pak Revolt. Halo Pak, selamat sore. Luar biasa Ha- sekali. Halo Bro Okta, selamat sore. Puji Tuhan. Mantap. Bisa Nah, juga jadi kumpul buat ya. teman-teman yang nggak tahu, iya nih. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Pak Revolt ini siapa, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Pak Revolt, ini ada akun TikToknya, screenshotnya ada di sini. Nah, Pak Revolt ini adalah seorang anggota polisi yang sebetulnya penolong bagi para netizen TikTok yang resah dengan ulah konten kreator TikTok yang memang suka bikin toksik dan cari masalah di FYP. Oke, ini dengan Pak Revolt nih, gimana Pak kabar Pak? Baik. Memang itu pekerjaan saya. Baik, baik. Jadi jadi selain bertugas di kehidupan nyata juga bertugas di kehidupan maya ya Pak, di Iya, dunia karena internet maksud saya. tidak terlepas juga saya nggak bisa jadi dua sisi. Memang udah kayak gitu, jadi pembawaan mau di dunia nyata, dunia maya, dimanapun kita berada, pembawaan saya memang udah gitu. Memang salah satu anggota polisi yang sangat totalitas gitu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang polisi itu gimana-gimana. Nah, ini ada salah satu figur polisi yang sangat asik nih, yaitu Pak Revolt gitu. Gokil, gokil. Woi, terima kasih banyak apresiasinya. Memang sih banyak juga netizen juga bilang gitu, Pak, jadi polisi TikTok aja. Saya bilang, waduh, saya gini aja, kalian tandai siapapun, tetap tetap saya datangin kok. Makanya banyak juga yang tandain yang stick saya. Aku masuk kok situ, aku lihat juga unsur-unsurnya. Kalau selagi untuk mencari popularitas viewer sama follower juga, aku nggak terlalu respon. Kalau memang udah berlebihan, mah baru aku masuk. Keren, keren. Pak, ngomong-ngomong, Bapak baru berapa lama Pak ini? Maksudnya udah berapa lama gitu main di TikTok ini? Apalagi kalau saya lihat kan kayak tuh eh, aparat kayak TNI ataupun Polri tuh yang dalam tanda kutip main TikTok dan sudah punya nama besar kan mungkin Bapak satu-satunya gitu. Aku sih main TikTok nih, aku memang udah lama download TikTok nih. Aku download TikTok cuman hiburan aja. Aku nggak aktif. Nanti ini aku aktif nih kayak udah 1,5 bulan, jalan 2 bulan. Soalnya lihat juga istri, aku kan main juga medsos lain, tapi aku nggak cenderung ke TikTok. Nanti enak juga lama kelamaan juga saya lihat, wah enak juga ya main TikTok nih. Bisa komunikasi langsung, bisa lihat video bukan hanya gambar juga. Nah makanya situ aku beralih ke TikTok untuk sekarang ini. Oh, untuk dalam jangka waktu 1,5 bulan hingga mendapatkan followers lebih dari 100.000 tuh sebuah Iya pencapaian yang betul. cukup gokil juga sih Pak. Iya, Iya sih. dalam kurang lebih satu bulan Pak, setengah ini dua kan, bulan. nah itu dia tuh gokil tuh. Nah Pak, apa namanya, saya pengen nanya deh Pak. Kan bisa dibilang kan Bapak ini kan mungkin sebagai yang Bapak bilang barusan tuh, kayak banyak orang, netizen, TikTok yang yang nge-tag salah satu TikTokers yang dalam tanda kutip toksik ke Bapak, lalu bahkan Bapak dibilang ada yang ngomong Bapak ini polisi TikTok. Nah, sebetulnya bagaimana tanggapan Bapak secara pribadi atau opini pribadi Bapak mengenai tentang fenomena konten kreator toksik yang berseliweran di TikTok gitu, Pak? Pandangan saya sih gini loh, saya kecewa juga. Memang untuk pribadi orang beda-beda. Bagaimana kita cara mendapatkan followers, viewers itu tergantung pribadi kita. Nah, kebanyakan juga anak milenial, rata-rata milenial, bahkan juga bukan cuma milenial, bahkan ada yang udah dewasa mencari popularitas itu atau toksik dengan konten-konten itu, yaitu menjatuhkan orang lain, bukan dengan karya atau kelebihannya dia, bukan yang kelebihan negatif ya, untuk kelebihan positif. Makanya sangat disayangkan juga, kenapa kok di dalam medsos kenapa harus mencari viewers dengan harus berkata
tentang yang nggak baik kepada orang, harus bicara buruk kepada orang, dan sebagainya yang negatif. Itu yang sangat saya sayangkan juga saya lihat. Nah, terus gini sih Pak, kalau misalnya dilihat ya, kan memang konten kreator toxic ini kan ya kita nggak bisa nyebut nama ya, karena kan ini jatuhnya kan kita malah menyinggung seseorang. Tapi kalau saya boleh tahu, udah ada berapa banyak TikTokers, dalam tanda kutip TikTokers toxic yang sudah Bapak ciduk atau istilahnya Bapak ajak VC? Aku udah berapa ya? Pokoknya aku gini, nyari untuk konten kreator yang toxic banget nih, beda kan nyari yang toxic untuk viewers dan followersnya kan. Kali yang belum famous juga. Aku nyari yang udah famous dan kontennya itu berkelanjutan juga, bukan cuma 1-2. Kalau saya udah lihat, saya scroll terus itu, contoh kayak profil ini si A, saya scroll ke bawah, aku lihat dulu, oh ini udah terlalu nih. Makanya aku cari, oke, udah save, screenshot, foto dapet, aku cari. Tetap semua yang aku cari itu tetap aku dapat nomor WA-nya. Tapi udah perkiraan nih udah sekitar berapa ya? Udah sekitar 7 ya? 7 atau 8 konten kreator yang di TikTok. 7. Nah, ini mungkin tapi ini jujur sih Pak, ada fakta menarik yang sempat saya lihat dari TikTok Bapak. Bapak telah menciduk satu akun di mana Bapak sudah menemukan alamat lengkap orang yang bersangkutan. Itu ceritanya gimana Pak? Kok bisa segitunya gitu loh? Memang sih aku cari orang itu ya dalam dunia kepolisian juga secara rahasia juga ya. Semuanya aku dapat kok, aku dapat. Tapi memang banyak sekali meresahkan nih, tandai yang akun nama juga yang yang akun satu nih. Bisa sebutin nggak namanya ya? Bisa ya? Boleh. Mungkin by the way buat teman-teman, ini kita nyebut nama karena ini kita ngambilnya tuh bukan sebagai kita ingin membunuh karakter si konten kreator. Niat kita hanya sebagai studi kasus, dan ini juga jadi pelajaran nih mungkin buat teman-teman yang pengen terjun di TikTok atau mau terjun di sosial media lain sebagai konten kreator ataupun influencer. Lanjut Pak. Ya betul. Jadi namanya ini si Gopinda ya, kan banyak sekali yang sebut ini Gopinda Pak, Gopinda. Aku pikir kan nanya, namanya ini mungkin nama inisial nih. Nah, aku carikan fotonya, aku dapat semua, alamat juga aku dapat semua. Itu dia memang di Jambi, tapi tetap di Jambi dia. Dia di Jambi tapi desa mana, kabupaten mana saya nggak bilang ya. Baru dia juga anak rantau. Anak rantau. Pas itu ceritanya gini kan, aku cari informasi dia nggak lama loh. Pas aku dapat informasi, pas itu aku sedang scroll dulu, aku live, dia live. Dapat kan? Live nih. Aku banyak sekali orang serbu ke dia, banyak sekali. Aku typing nggak dibaca, pura-pura nggak dibaca nih. Aku kirim GIF, terima kasih doang, terima kasih Pak. Wih, lama-lama plus aku sebutin tuh kabupaten, kota, provinsi, alamat, RT RW-nya di dalam chatting tuh di live room-nya dia. Langsung diam dia. Aku langsung bilang DM nomor WA aku udah DM. Dia langsung diam, langsung end live. Tunggu gak lama tuh, 3 menit tuh. Langsung dia WA, Assalamualaikum Pak, ini Gopinda Pak. Wih, udah. Waduh, Waalaikumsalam. Nah, dari situ aku berlanjut dia tuh. Aku langsung berlanjut. Aku belum bisa kirim foto, aku kirim dulu. Gop, ini rumah kamu bener nggak nih? Aku kirim kan, aku kirim, tandai kan. Iya Pak, itu bener. Bapak kamu ini kan namanya. Wih, iya Pak. Kamu 2 bersaudara kan? Wah, iya Pak, betul Pak. Ini memang rumah saya Pak. Lagi barusan aku telepon tadi ada acara nikahan. Wah, nah jadi kamu tahu nggak? Aku nggak main-main kan? Iya Pak. Aku bilang, aku tadi sebenarnya sudah suruh minta nomor telepon ke orang tua kamu. Tapi aku nggak enak juga. Orang tua kamu mungkin kamu pikir lagi kerja baik-baik kan. Kalau 3 anggota ke sana nanya, paling tanggapan masyarakat juga kan atau tetangga, wih si Gopinda ngapain? Bikin apa? Kok dia udah didatangin polisi gini-gini loh. Kan aku nggak bilang gitu. Aku cuma suruh ambil foto aja, nggak usah ngobrol ke orang-orang situ sama orang tuanya. Dari situ, untung kamu respon cepat. Kalau enggak, pasti besoknya aku udah suruh ketemu bapak atau ibu kau di sana. Oh iya Pak, iya. Makanya dari situ saya langsung arahin, ayo VC kita.
VC. Di situ di VC saya menerangkan juga edukasi ke dia. Kalaupun kamu mencari untuk sesuatu konten buat konten kamu, janganlah untuk menjelekkan atau menjatuhkan personal pribadi orang itu. Kalaupun kamu berkata-kata, boleh kamu berkata-kata pada diri kamu, banggakan dengan diri kamu, tapi jangan berkata kayak lempar juga ke orang lain gitu. Jadi seolah-olah kamu udah menjatuhkan, apalagi kamu bawa nama DPR. DPR memang kemungkinan pikiran kamu DPR itu di perwakilan rakyat. Tapi alangkah baiknya kalau DPR itu di saat kamu tersandung masalah atau apa, kamu bilang aja gini, saya ini arahkan ke dia loh, Okta. Saya bilang, DPR bilang, Pak, Iya, saya bukan maksud DPR loh, Dewan Perwakilan Rakyat. Tulisannya DEPER. Kan bisa jadi diper kan? Jadi bisa Pak, bukan iya, untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Oh gitu bisa ya Pak? Iya gitu, saya bilang. Jadi untuk kedepannya, kamu nggak usah buat konten yang terlalu toksik atau menjatuhkan orang lain. Lebih rubah. Tapi memang untuk sekarang ini kamu udah trending dengan DPR. Ya ubah untuk artian DPR itu lain. Saya arahkan juga ke dia. Dari situ dia menerima juga. Jadi dia menanyakan, jadi Pak saya bisa bawa nama DPR. Bisa kok, artiannya kan banyak, luas. Bukan tergantung ke organisasi. Kecuali kamu langsung mengarahkan seperti yang dalam konten kamu kan. Kamu bilang, Bapak saya yang apa, yang bikin undang-undang, aturan. Nah itu nggak boleh. Itu udah menjurus ke satu organisasi, saya bilang gitu. Akhirnya dia menerima juga. sudah jelas banget sih itu. Itu makanya akhirnya Dan di sisi lain dia emang udah juga menerima jelas. juga. Makanya rajin juga dia kadang tanya kabar ke saya. Pak, saya baru pulang kerja. Akhirnya jadi memang orangnya mereka humble juga, cuma di konten aja mereka gitu loh. Iya, iya, iya. Yang memang sih, saya sih juga percaya satu hal sih Pak. Sebetulnya untuk teman-teman yang dalam tanda kutip mereka memutuskan untuk membuat konten toksik, mungkin karena ya mereka pengen dapat fame aja gitu. Cuman jalan mereka seperti itu. Iya Nah, terus betul. gini sih Pak, kan Hmm. tadi kan Bapak sempat singgung, Bapak sempat ciduk mereka dengan kirim foto, bahkan alamat lengkap dan lain sebagainya. Apakah setiap konten toksik, baik si siapapun ya, bukan cuma si satu orang ini aja, apakah mereka bisa kena undang-undang ITE? Karena kan seperti yang kita tahu, undang-undang ITE ini kan sangat mengsecure banget nih untuk masyarakat dalam berekspresi di media sosial, khususnya di TikTok gitu. Iya, kenal. Dalam di situ disebutkan ini dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana berbunyi di situ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Jadi dalam konteks itu kita menimbulkan rasa kebencian, iri hati, dengki juga kepada masyarakat sehingga menimbulkan permusuhan. Itu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan dapat menimbulkan dijerat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu sangat rentan banget. Karena dengan secara tidak sengaja, jadi seolah-olah itu udah menimbulkan rasa kebencian. Jadi untuk menjudge personal seseorang gitu. Tidak Dalam terkecuali dengan menjatuhkan instansi tertentu. iya, memang tidak terkecuali. Kalaupun untuk kepolisian juga kita untuk menggali lebih dalam, bisa kok. Kita cari unsur-unsurnya, kita gali lebih dalam, semuanya pasti kok banyak kena. Tapi kan ini kan kemungkinan apalagi anak milenial sekarang kan mereka salah mengartikan juga. Nanti jika, makanya saya bilang gini, kalau aku juga bilang ke mereka-mereka nih, kalau udah basah, susah loh dikeringkan loh. Kalau keringkannya juga lama. Dan itu pun kalau bisa kering. Kalau kamu udah basah loh. Jadi lebih baik jangan bermain dengan hal yang gitu. Buatlah yang konten yang sehat. Karena jika kamu udah viral atau membuat risih banyak orang, udah pasti dari instansi kita akan turun langsung gitu. Memang Oke, banyak juga. mungkin saya akan mengambil contoh kasus yang lain, Pak. Hmm. Gimana? Enggak, lanjut. Ya, mungkin saya coba mengambil satu kasus yang lain, Pak. Ini kasus terkait dengan kasus tentang salah satu konten kreator toksik yang menyinggung satu komunitas motor. Mungkin Bapak Oh tahu iya, siapa aku orangnya. ada yang sebutin itu. Ada bilang, Pak, ada juga yang mentek saya, Pak ini Pak udah menjatuhkan komunitas ini. Iya kan yang lagi viral kan? Iya, iya, iya Ah, betul. betul. Salah satunya itu. Di dalam Itu apakah komunitas bisa kena unsur undang-undang ITE, Pak? bisa. Karena di dalam suatu komunitas itu kan ada personal, ada orang. Contoh kita komunitas Oke, si oke. A, bilang aja komunitas si ini loh. Tetap kan di situ ada perkumpulan suatu orang. Dia kan secara tidak langsung nggak mungkin dia menyerang komunitas doang itu.
kan komunitas itu kan hal yang baku. Di dalam itu kan ada orang-orang yang menjalani organisasi itu. Otomatis kan dia mengarahkan ke dalam personal itu nggak boleh. Apalagi kalau unsur-unsurnya itu udah terbukti, udah to the point banget, itu nggak boleh, sangat rentan, sangat berisiko. Karena dimanapun kita berada, baik di dunia nyata ataupun di dunia medsos, tetap dilindungi oleh undang-undang. Jangan pikir kita lolos, tetap dilindungi oleh undang-undang gitu. Nah, terus gini, semisal ada konten kreator yang sekiranya mereka memang sudah terpaksa untuk melakukan konten toxic untuk meningkatkan personal brandingnya mereka. Lalu tiba-tiba mereka tuh kayak semacam pengen mengganti dengan cara lebih halus, salah satunya dengan satir ataupun ya kayak nyari ribut orang tapi kayak nggak ngejelasin siapa orangnya gitu. Itu kena undang-undang nggak sih Pak kalau kayak begitu? Nah, seperti saya Karena bilang, kan cukup kalau meresahkan publik juga. iya, memang sangat meresahkan. Makanya saya bilang, konteksnya itu untuk pendalaman suatu ujaran kebencian atau dia menjelekkan suatu personal baik individu atau orang itu, kita gampang kok lihatnya. Kalau memang mata masyarakat itu kelihatan gini loh, biasa aja kan. Oh enggak, tapi kalau kita untuk mendalami itu pasti kok bisa kena kok. Walaupun bagaimana metodenya. Jika kita sudah berhadapan langsung, gampang kok kita cari itu menemukannya. Gitu. Gitu. Nah, terus gini Pak, Bapak kan dikenal sebagai anggota polisi yang cukup dekat dengan sosok Andy. Oh iya, betul-betul. Cukup dekat Bapak dengan beliau. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tentang banyaknya konten kreator yang nyindir atau ya bukan, saya sih nggak bisa bilang hate speech ya, mungkin kayak semacam satir ke si sosok Andy itu sendiri, karena kan seperti yang kita tahu ada postingan konten kreator di speech oleh banyak orang, lalu mereka menggunakan argumentasinya masing-masing, baik ada yang menggunakan tone positif maupun tone negatif ke si Andy itu sendiri. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya gini loh, sebelum juga ada konten kreator yang men-stage juga si Andy, saya udah melihat ini anak sebelum dia kan baru genap 15 tahun, ini anak umur 14 tahun yang lalu. 14 tahun. Dia di situ juga dilindungi oleh undang-undang. Secara tidak langsung kita melakukan pembunuhan karakter. Walaupun dia tidak menunjukkan kekecewaannya dia, tapi kadang juga saya bisa melihat anak umur gitu loh. Dia semestinya harus berekspresi gini gitu, tapi dengan adanya masukan, bacaan komentar netizen juga, bukan hate speech sih, masukan atau apa, pasti dia berpikir dalam hati, aduh. Jadi untuk mengekspresikan dirinya itu gimana, dia agak terbatas juga. Jadi untuk dia mungkin bergaul agak, aduh saya nggak enak ya, saya gini dipikir juga gini. Toh memang aku kenal Edi nggak lama aku kenal, tapi aku menilainya dia dari semua sisi loh. Jadi kita kadang juga manusia kita lihat satu sisi, kadang kan orang kan cuman di netizen juga di dunia TikTok melihat Andy dalam sisinya dia kan, maksudnya nggak ada pembanding. Makanya kan Ya, saya hadir di situ untuk menjadi pembanding mereka, melihat oh ternyata begini ya kondisi Andy, ternyata gini loh. Yang betul. Saya bukan hanya saya tanya langsung ke Andy sama orang tua sama keluarganya. Saya tanya juga ke lingkungannya dia, pergaulannya dia gimana, semuanya gimana. Memang dia itu memang anak baik-baik, nggak bergaul apapun, cita-citanya masuk polisi. Dia aja keluar lama untuk ke warung aja dicari bapaknya. Dia memang di rumah memang gitu, kontennya gitu, udah buat gitu. Jadi nggak ada untuk dibikin-bikin. Dari wajahnya kelihatan juga. Makanya sangat disayangkan juga kepada netizen. Coba kita untuk menilai seseorang itu dari beberapa sisi, jangan satu sisi loh. Menjudge orang secara tidak langsung. Contoh kalau kita terjadi di kita, bagaimana apa tanggapan kalian? Kan nggak enak juga. Apalagi ini anak 15 tahun, secara tidak langsung dia mengalami itu, dia kan nggak langsung bilang, aduh saya kecewa. Nggak mungkin. Tapi di dalam hatinya, dalam benaknya itu tertanam, itu gangguan psikis dan mentalnya dia untuk berkreasi. Gitu. oke. Nanti Pak, terakhir Pak. Saya mungkin butuh masukan atau mungkin butuh mungkin teman-teman yang nonton ataupun dengar ini, karena ini kan akan diupload di YouTube channel pribadi saya dan di podcast di Kisah Sitip, di podcast saya juga di Spotify. Nah, saya mau minta sedikit kesimpulan akhir dari Bapak, bagaimana sih sebetulnya cara bersosial media yang bisa kita bijak dalam pemakaian dan penggunaannya agar tidak menyinggung atau cari gara-gara gitu, apalagi sampai melanggar hukum.
Oke, jadi buat teman-teman juga, teman-teman baik di medsos apapun itu, baik di dunia nyata ataupun dalam berdunia medsos, ingat kita tetap berpayung kepada undang-undang. Kita tetap dilindungi oleh undang-undang. Kita jangan untuk mencari follower, mencari viewers, mencari subscriber atau apapun itu dengan konten toksik kita, yaitu menjatuhkan, menjelekkan orang atau menjadi pembanding untuk menjatuhkan secara nilai yang negatif. Jangan. Jadi bijaklah dalam berkonten, yaitu sesuai dari diri Anda, kreatif. Jadi gali lagi dalam diri kamu itu, wah apa sih kelebihan saya? Jadi contoh kamu kerja ini, kalau kamu bisa buat konten kamu kerja ini, saya aktivitas ini, kamu bisa aktivitas konten keseharian kamu itu buat konten, bisa. Jadi untuk kedepannya buat teman-teman juga dalam bermedsos agar berbijaklah, karena jika teman-teman udah tersangkut dengan hukum, apalagi udah sampai viral, itu bisa jadi atensi juga kepada kami pihak kepolisian. Kalau dia udah basah, udah susah loh untuk keringkan loh. Ini beda loh. Kalau untuk mungkin di dunia teman-teman yang lain mencari panggung nama hanya untuk popularitas, tapi kalau kita medsos untuk hanya kecil-kecil doang sehingga viral, nah itu gimana kalau tersangkut oleh hukum? Sangat susah banget gitu. Oke, oke. Oke, Pak Rivolt nih, thank you banget nih Pak buat waktu, kesempatan dan juga apa namanya pandangan Bapak nih selaku aparat hukum ya dalam tanda kutip kepolisian gitu, karena memang saya pun sebagai konten kreator benar-benar masih baru nih, jadi pelajaran juga nih buat saya bagaimana caranya untuk membuat konten agar tidak menyinggung atau ya menyalahkan hingga akhirnya dapat tersandung kasus hukum. Pak Rivolt, thank you banget Pak untuk semuanya. Oke, terima kasih juga. Saya hanya berbagi juga loh, saya bukan ahli karena saya juga banyak membaca. Jadi saya memvisualisasikan buat teman-teman juga, toh ini nggak boleh, ini yang nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai ternyata orang tua berpikir kita udah bagus, kita yang bikin salah, kan rugi juga. Jangan ingat diri sendiri, ingat juga orang tua dan keluarga gitu. Siap, siap, siap. Oke, Pak Rivolt, thank you untuk kesempatannya, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan untuk teman-teman yang pakai Spotify jangan lupa untuk di follow podcast Dikit Sensitif. Sampai jumpa di episode podcast Dikit Sensitif episode selanjutnya, dan sampai jumpa.